Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nakes ID. Kali ini kita akan membahas contoh soal ujian kompetensi keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Soal yang pertama, seorang perawat ditugaskan untuk merawat 5 orang klien dan menghabiskan waktunya untuk merawat 1 orang di antaranya yang baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak meminta asisten dan tidak memonitor klien yang lain. Pada siang hari, salah seorang kliennya turun dari tempat tidur tanpa bantuan dan jatuh dari tempat tidur, sehingga lengannya patah. Manakah perilaku perawat yang menggambarkan negligence? A. Perawat melakukan asuhan keperawatan pada 4 orang klien. B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. C. Membiarkan klien turun dari tempat tidur. D. Menghabiskan sebagian besar waktunya merawat salah seorang klien yang baru kembali dari kamar bedah. Atau E. Tangan klien yang mengalami patah. Nah, sebelum menjawabnya, perlu diketahui negligence yaitu perilaku pengabaian atau kelalaian. Secara rasional, perawat dapat dituntut dengan tuntutan malpraktik karena gagal memenuhi tugasnya sehingga menyebabkan orang lain dalam bahaya. Perawat juga dapat dituntut dengan tuntutan negligence karena perbuatan pengabaian klien. Dan hati-hati juga tindakan pengabaian yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat yang tidak melakukan monitoring secara teratur berarti gagal melakukan tugas dan kewajibannya terhadap klien yang mengakibatkan klien trauma. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lainnya. Untuk catatan informasi pada pernyataan dan fokus pada pokok masalah, tanggung jawab perawat kepada klien, kewajiban perawat secara rutin, seharusnya melakukan supervisi atau monitoring kepada klien. Untuk klien dengan risiko tinggi terjadinya trauma, kegiatan supervisi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan peran serta aktif klien untuk meminta bantuan jika akan turun dari tempat tidur. Meminta bantuan asisten perawat untuk memantau klien atau pengawasan bersama keluarga. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang perawat menerima penugasan merawat klien. Bagaimana urutan prioritas yang harus diterapkan berdasarkan kebutuhan klien? Susun urutan klien berdasarkan urutan yang seharusnya terlihat, dan semua pilihan harus digunakan. Untuk pilihan yang pertama, klien terpasang gips selama 1 hari mengeluh merasa nyeri sangat menyiksa. Pilihan yang kedua, klien yang masuk rumah sakit 4 hari yang lalu karena MCI mengeluh pusing. Pilihan ketiga, klien 3 hari pos operasi pembedahan abdomen mengeluh nyeri saat nafas dalam. Pilihan keempat, klien 1 hari pos operasi setelah operasi ORIF pada pergelangan tangan mengeluh nyeri pada area pemasangan pin. Pilihan kelima, klien yang dipindahkan dari ruang ICU 1 hari pos operasi coronary artery bypass graft mengeluh nyeri pada area insisi. Jadi bagaimana pilihan urutan yang benar? Apakah A 1, 2, 4, 3, 5, B 1, 4, 3, 5, 2, C 1, 5, 2, 4, 3, D
24315 atau E 24153. Nah, untuk menjawabnya secara rasional, setiap klien ini dalam keadaan nyeri dan memerlukan pengkajian dan perawatan. Klien dengan nyeri luar biasa atau nyeri berat perlu dikaji terhadap terjadinya kompartemen sindrom. Bila tidak ditangani, akan cepat mengalami kecacatan. Selanjutnya, klien yang baru dipindahkan seharusnya dikaji karena klien ini sehabis menjalani prosedur bedah mayor 1 hari sebelumnya dan sedang merasa nyeri. Klien yang mengalami pusing perlu dikaji kemudian untuk memastikan apakah pusing karena disebabkan oleh hipertensi. Klien dengan keluhan nyeri pada area insersi pin setelah operasi ORIF pada pergelangan tangan mempunyai kebutuhan prioritas setelah 3 hari pasca operasi. Klien merasa nyeri saat nafas dalam. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu C. 1, 5, 2, 4, 3. Berikutnya soal nomor 3. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? A. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. B. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat herbal. D. Jika Anda mengonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. Atau E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silakan digunakan. Nah, untuk cara menjawabnya, yaitu bisa mengabaikan pilihan A terlebih dahulu, karena terdapat kata pendek tertutup yaitu tidak aman. Kemudian abaikan pilihan jawaban B dan D, karena pernyataan tersebut ada kemiripan dalam pengukuran tekanan darah. Sedangkan pilihan yang E juga harus dihindari karena klien dapat pengobatan secara konvensional. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat herbal. Walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama. Karena kombinasi dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaan dengan tenaga ahli kesehatan. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulans setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. Atau E. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata.
Dan jawaban yang benar yaitu C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. Karena saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata ditutup dan letakkan kantung es kecil pada kedua mata tersebut. Kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat untuk mencegah edem. Dalam 2-4 jam, bola mata dikeluarkan. Kornea bisa ditransplantasi dalam 24-48 jam. Pilihan jawaban A salah karena verban tidak dipasang. Beberapa protokol donor organ menggunakan balutan yang dibasahi cairan fisiologis. Pilihan jawaban B bukan tindakan yang harus segera dilakukan, dan seharusnya klien juga menandatangani kartu donor atau mencantumkan keinginannya semasa masih hidup dalam SIM atau surat izin mengemudi milik pendonor. Dokumen legal tambahan harus dilengkapi prosedur-prosedur resmi mengenai perawatan donor. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi, B. Berbuat baik, C. Ketaatan, D. Mencegah kematian, atau E. Kerahasiaan. Edema lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan mastektomi yang dapat terjadi segera, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post-mastektomi dan merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik dan tidak merugikan pada klien. Adanya komplikasi edem pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang paling tepat adalah B. Berbuat baik yang gagal dipertahankan. Berikutnya soal nomor 6. Seorang klien dengan BPH sedang menjalani operasi TURP dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Keadilan, B. Kebebasan, C. Mendahulukan kepentingan orang lain, D. Persamaan hak, atau E. Harga diri manusia. TURP merupakan tindakan invasif yang berisiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan tersebut sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan klien mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi, merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B, kebebasan. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang pada klien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? A. Risiko gangguan cairan, B. Gangguan aktivitas dan istirahat, C. Risiko komplikasi pendarahan, D. Risiko gangguan mobilitas fisik, atau E. Gangguan eliminasi urin.
Untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi klien pasca prostatectomy untuk mencegah komplikasi pendarahan. Sehingga jawaban yang benar yaitu C, resiko komplikasi pendarahan. Dan untuk pilihan A, B, D, dan E disingkirkan karena tidak ada data dan rencana yang relevan dengan diagnosis tersebut. Selanjutnya soal nomor 8, seorang klien yang dirawat dengan diabetes mellitus tipe 1 mendapatkan NPH dan reguler insulin 2 jam yang lalu pada pukul 8.30. Klien memanggil perawat dan melaporkan bahwa ia merasa lapar, gemetar, dan lemas. Klien makan pagi pada pukul 8 dan akan makan siang. Perawat harus membuat daftar urutan prioritas tindakan. Susunlah urutan tindakan yang harus dilakukan, dan semua pilihan harus dimasukkan. Pilihan yang pertama, periksa tanda-tanda vital klien. Pilihan yang kedua, tes ulang kadar glukosa darah klien. Pilihan yang ketiga, periksa kadar glukosa darah klien. Pilihan yang keempat, berikan klien setengah cangkir jus buah untuk diminum. Pilihan kelima, berikan klien cemilan kecil yang mengandung karbohidrat dan protein. Dan pilihan 6, dokumentasikan keluhan klien tindakan yang diambil dan hasilnya. Untuk jawaban yang harus dipilih yaitu A, 3, 4, 1, 2, 5, 6, B, 2, 1, 4, 3, 5, 6, C, 5, 2, 1, 4, 3, 6, D, 5, 4, 3, 2, 1, 6, atau E, 4, 3, 2, 1, 5, 6. Dan untuk menjawabnya, klien mengalami gejala hipoglikemia ringan. Jika terdapat gejala lapar, gemetar atau lemas, perawat pertama kali harus mengecek kadar gula darah untuk memastikan bahwa klien mengalami hipoglikemia. Setelah dipastikan, perawat akan memberikan 10 sampai dengan 15 gram karbohidrat dan kemudian mengecek kembali kadar gula darah dalam waktu 15 menit. Sementara itu, perawat akan mengukur tanda-tanda vital. Perawat akan memberikan makanan lain yang mengandung 10 sampai dengan 15 gram karbohidrat jika gejala klien belum hilang. Atau sebaliknya, perawat akan memberikan makanan ringan mengandung karbohidrat dan protein jika jadwal makan selanjutnya lebih dari 1 jam dari waktu kejadian. Setelah dilakukan tindakan dan perbaikan status hipoglikemia, perawat akan mendokumentasikan kejadian, tindakan, dan hasilnya. Sehingga jawaban yang benar yaitu A, 3, 4, 1, 2, 5, dan 6. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang perawat sedang merawat klien stroke dengan hemipares dextra yang masuk fase rehabilitasi. Saat ini perawat sedang mengajarkan klien agar dapat makan dengan tangan kirinya dan berjalan dengan menggunakan tripod. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? A. Caring, B. Adaptasi, C. Self-care, D. Kebutuhan, atau E. Perawatan holistik. Membantu klien yang mengalami kelumpuhan antara lain makan dengan menggunakan tangan yang sehat dan membantu klien berjalan dengan menggunakan tripod adalah upaya yang dilakukan perawat agar klien dapat mandiri dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Perawat berupaya memandirikan klien sehingga dia dapat melaksanakan aktivitas tanpa bantuan setelah pulang dari rumah sakit.
Dan jawaban yang benar yaitu C, self-care. Karena fokus asuhan keperawatan adalah memandirikan klien sesuai teori self-care dari Orem. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang perawat sedang merawat klien yang baru kembali dari kamar bedah untuk tindakan perbaikan fraktur lengan. Klien mengeluh nyeri berat pada lengan dan juga terasa baal pada tangannya. Perawat mencatat bahwa jari klien tampak pucat dan nadi pada tangan tersebut sangat lemah. Perawat berusaha untuk menghubungi dokter bedah beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Siapa yang harus dihubungi perawat saat ini? Pilihan pertama, perawat penanggung jawab. Pilihan kedua, pengawas. Pilihan ketiga, administrator rumah sakit. Pilihan keempat, pengawas dokter bedah. Pilihan kelima, perwakilan media lokal. Dan jawaban yang tepat, apakah A, 1, 2, 4? Apakah B, 2, 3, 5? C, 3, 4, 5? D, 1, 2, 3? Atau E, 2, 3, 4? Jadi untuk menjawabnya, perawat bertanggung jawab mencarikan bantuan untuk klien ini walaupun dokternya tidak berespon. Perawat akan segera menghubungi perawat yang bertugas, pengawas rumah sakit, pengawas dokter bedah atau dokter bedah lainnya yang dihubungi oleh perawat atas arahan dari perawat yang berwenang. Tidak perlu memberitahukan pihak administrasi rumah sakit pada saat ini dan perawat tidak akan memberitahukan media massa lokal mengenai kondisi klien. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu A, 1, 2, 4.